Sebenarnya syarat apa yang harus dipenuhi dan jika suatu produk terdeteksi tidak aman untuk dikonsumsi atau digunakan atau melewati perbatasan, apa tindak lanjutnya? Silahkan, Pak. Ya, makasih. Jadi saya ingin sampaikan sebenarnya per hari ini kita sudah melakukan sertifikasi terkait sampai 2 jutaan lebih produk-produk yang kita sertifikasi. Ini dari 2 jutaan ini yang data impor itu sekitar 110.000 sertifikat. Artinya yang masuk ke Indonesia, yang kita ekspor itu sekitar 300 ribuan dokumen. Dan juga antar area, antar pulau juga. Itu sampai 1,6 juta. Itu kita lalu lintaskan itu barang. Tetapi ingin saya sampaikan juga dari semuanya itu tidak semua juga itu aman. Nah, tidak semuanya aman karena ada saja penyakit-penyakit yang ada di situ. Nah, saya ingin mengingatkan juga ke teman-teman pelaku usaha, tolong berbisnis dengan baik, tadi saya sebutkan itu, karena sampai hari ini kami karantina sudah memusnahkan sebanyak 867 kali karena tidak memenuhi syarat. Karena itu mungkin ada penyakitnya lah, tidak memenuhi syarat keamanan pangannya lah, itu yang kita musnahkan, itu yang kita bakar. Ada juga yang kita tolak itu sampai 1.900 kali. Nah, ini sayang sekali kalau ini barang-barang ini tidak masuk ke Indonesia gitu ya. Padahal kalau kita lihat dari nilai ekonominya itu, ini nilai ekspor kita itu tahun 2025 ini sampai 304 triliun yang tadi kita sertifikasi itu. Nah, ini angka yang sangat besar sebenarnya, apalagi itu komoditi-komoditi itu sangat kita perlukan. Nah, untuk itu teman-teman pelaku usaha, saya untuk menekan itu, saya punya konsep pre-border. Jadi nanti teman-teman pelaku usaha, saya ingin kita itu melakukan pemeriksaan di negara asal. Jadi jangan lagi selama ini barang datang ke Indonesia, ke Priok, misalnya baru baru dicek. Nah, itu heboh-hebohnya di situ. Nah, saya ingin konsep pre-border itu kita jalankan, kita periksa dari negara asal, kita pastikan bahwa barangnya itu benar-benar memenuhi syarat. Artinya diperiksa oleh laboratorium di negara sana yang kita akuin. Kemudian perusahaannya juga yang direkomendasikan oleh negara sana. Semua syarat-syarat itu bisa dikirim ke Indonesia sebelum barang itu sampai ke Indonesia. Baru nanti kita periksa kebenarannya. Nah, ketika udah sampai di Indonesia, kita hanya tinggal meng-cross-check aja kebenaran fisik sama dokumennya. Nah, itu akan mempercepat semuanya. Jadi kalau isu kemarin itu ada dwelling time lah, logistik cost kita tinggi lah. Nah, dengan ini saya bisa jamin isu itu akan kita eliminir. Nah, berikutnya kalau itu jadi, dan pasti harus jadi, itu akan menyebabkan Kementerian Badan Karantina Indonesia punya komitmen untuk memberikan layanan. Kita hari ini punya SLA itu rata-rata sekitar 6-7 jam selesai urusannya. Apa itu Pak SLA? Service Level Agreement, janji layanan kita. Yang tadinya nggak jelas bisa berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Sekarang 1 hari. 6 jam, 7 jam selesai. Sepanjang tadi dokumennya sudah disubmit. Sudah disubmit, sudah sampai ke Indonesia sebelum barangnya itu. Nah, sistem kita ini juga sebenarnya kita terkonek juga dengan Bea Cukai. Kita ada namanya Single Submission Quarantine Custom. Jadi cukup sekali submit, itu dokumen akan terdistribusi ke karantina sama ke Bea Cukai. Nah, inilah sistem-sistem layanan yang sudah kita siapkan dengan baik. Jadi lagi-lagi teman-teman pelaku usaha, setiap negara itu punya syarat yang berbeda-beda. Untuk itu kami mohon, datanglah ke kantor karantina, kami akan jelaskan. Kami akan bantu. Baik, kalau misalkan syaratnya sudah ada, sudah jelas. Kemudahan juga sebenarnya sudah diberikan kemudahan dari segi waktu gitu ya, lebih cepat di ACC dan segala macam. Tetapi masih ditemukan adanya yang tidak mematuhi atau memang diketahui menyelundupi gitu. Apa tindak lanjutnya, Pak? Ya, jadi kan gini, pemeriksaan di sana kan juga kan secara statistik juga kan di random juga. Makanya kita perlu meng-cross check juga di Indonesia ini. Jadi ada 2 kemungkinan itu terjadi. Mungkin di dalam perjalanannya itu ada kontaminan tambahan. Apalagi mungkin sampai 30 hari, 20 hari di pengiriman. Terutama yang pakai kapal laut. Nah, ini yang mau kita pastikan. Nah, kalau ada teman-teman itu nanti kita pastikan. Kalau memang dia ada hama penyakit yang kebetulan itu penyakitnya belum ada di Republik ini, itu harus kita musnahkan. Karena saya tidak ingin nanti masuk penyakit ke Indonesia. Nah, yang kedua, kemungkinan disengaja. Nah, ini saya minta, itu tolong dihentikan. Saya tidak ingin kalian sengaja masuk barang-barang ke Indonesia itu. Saya tidak ingin Indonesia menjadi tempat penampungan barang-barang yang tidak baik. Tolong dihormati Indonesia, kita sebagai negara berdaulat. Saya pikir itu, Pak. Berbicara tentang negara, Pak.
bisa jadi atau besar kemungkinannya juga memang negara Indonesia dengan negara-negara luar mungkin memiliki perbedaan standar. Nah, bagaimana menjembatani perbedaan standar ini? Ya betul. Jadi memang ada perbedaan. Makanya kita ada pertemuan-pertemuan internasional, ada di WTO, ada di FAO, ada di SPS dan segala macam. Jadi memang ada wasitnya itu di WTO itu. Nah, kita ingin dan kita karantina ada di situ. Jadi nanti ada standar-standar yang disepakati secara internasional. Nah, kita harus comply dengan itu. Nah, kita Berarti ada standar ini sebenarnya standar internasional. ada standar internasional. Oke. Kemudian ada standar-standar khusus tambahan dari negara-negara mitra. Oke. Jadi ada kalau itu nggak ada syarat tambahan, kita cukup syarat internasional. Nah, kadang-kadang negara mitra itu pingin tambahan-tambahan. Nah, disitulah terkadang kita perlu berbicara dengan negara-negara mitra kita. Bahkan kita perlu juga bikin protokol juga dengan negara mitra kita itu. Yang penting posisinya harus equal, sama. Oke. Itu yang penting. Oke, kalau berbicara tentang kerjasama dengan badan internasional, apa Pak yang dilakukan? Apakah badan karantina juga bekerja sama dengan badan internasional secara resmi untuk pengawasan ini? Ya, pasti. Karena kita bagian dari perdagangan internasional, kita ada di situ. Kita ada di perdagangan internasional dan kita punya tim juga di situ. Kita juga sering mengirimkan delegasi kita supaya posisi kita sama dengan negara-negara mitra. Tapi selain itu juga secara regional kita juga melakukan penguatan-penguatan. Bahkan di Borneo, jadi Borneo itu Kalimantan, kita Indonesia, Malaysia, Brunei, dan mungkin Filipina sebagian, kita bentuk regional juga. Karena itu kan satu pulau juga itu ya. Kita mainkan juga itu. Nah, kita Indonesia menjadi lead-nya di situ. Jadi untuk kita sebutkan itu inisiatif karantinanya Borneo-nya itu. Jadi selain di regional juga di global juga kita ada di situ. Nah, inilah strategi-strategi kita supaya karantina ini semakin lebih baik. Kita bisa menjaga Republik ini dengan lebih baik lagi. Oke, tapi kalau dari Badan Karantina Indonesia sendiri, apakah juga rutin melakukan edukasi, literasi kepada masyarakat dan juga partisipasi demi menjaga keamanan hayati dan non hayati, Pak? Oh iya, jadi gini teman-teman ya. Jadi karantina ini tadi kita isu penyakit yang masuk ke Indonesia juga kita cegah maksimal, tapi juga kita juga mendorong ekspor. Nah, kami juga melakukan edukasi kepada teman-teman pelaku usaha, UMKM juga mendampingi untuk melakukan ekspor. Karena UMKM kita juga perlu juga kita edukasi, masyarakat kita juga kita edukasi. Kita ada namanya program itu Go Ekspor. Jadi kita edukasi karena negara-negara itu beda-beda syaratnya. Kalau nanti ada pelaku usaha kita ingin ngirim ke Cina misalnya, oh Cina begini loh syaratnya. Oh mau ke Thailand, oh begini syaratnya. Ke Amerika begini syaratnya. Kita edukasi terus. Nah, edukasi ini kita lakukan langsung bersama dengan Pemda juga. Karena barang-barang itu kan ada di Pemda juga. Nah, inilah terus kita edukasi. Tapi kita juga punya publikasi-publikasi secara online juga. Kita juga punya majalah juga, buletin juga karantina kita yang bisa di-download juga lah. Website kita juga banyak lah yang bisa diakses. Jadi saya pikir teman-teman pelaku usaha terutama yang UMKM jangan khawatir kalau mau berbisnis silakan. Banyak informasi-informasi yang sudah kita sampaikan ke teman-teman melalui media dan macam-macam. Dan kami juga datang ke kementerian lembaga ke Pemda-Pemda untuk menjelaskan apa-apa yang harus disiapkan di sananya. Okay. Gitu ya.